Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku melawan aku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, para oma dan opa, ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, lewat kisah Injil hari ini, Yesus kembali mengingatkan kepada kita bahwa setan kuasa jahat Beelzebul itu mencari tempat-tempat tandus, dan tempat tandus yang ditampilkan oleh Yesus dalam Injil hari ini, situasi batin kita ketika kita semakin menjauh dari Tuhan, merasa hidup kita kering, kosong, hampa dan tak berguna. Disitulah setan sedang menguasai hati dan hidup kita. Maka kita diminta untuk selalu menyuburkan hidup kita, menyuburkan iman, harapan dan cinta kita dengan doa, devosi dan juga dengan ekaristi. Maka hati dan hidup kita akan senantiasa menjadi ladang yang subur bagi tempat tinggalnya Tuhan. Tetapi kalau hati dan hidup kita, iman, harapan dan cinta kita tandus, maka kita sedang menyiapkan tempat yang subur untuk roh jahat datang merasuki jiwa dan raga kita. Oleh karena itu, kita berjuang dan berusaha untuk senantiasa memupuk iman, harapan dan cinta kita agar semakin subur. Dengan demikian tidak ada lagi tempat bagi kuasa jahat atau kuasa gelap di dalam hati, hidup, dan juga di tengah keluarga kita. Semoga